Udah lama banget Droidlime nggak nge-review tablet Android. Tapi kalau ngomongin tablet Android yang nyaman dan layak pakai, yang ada di otak gue tuh masih Samsung ya, nggak ada yang lain. Gue sempet naksir banget sama Samsung Galaxy Tab S6 dan waktu itu gue ngomong dalam hati, mudah-mudahan deh ada yang kayak gini tapi nanti muncul versi terjangkaunya. Beneran dong, tiba-tiba datanglah ini Samsung Galaxy Tab S6 Lite. Gue infoin di awal, tablet ini bukan buat bocah kayak anak SD atau SMP ya. Tablet ini dibikin buat kebutuhan multimedia dan produktivitas. Harganya juga masih oke sih, di angka 7 jutaan. Jauh lebih murah lah dibanding merek sebelah. Dengan keluarin duit 7 juta, kita dapat sebuah tablet dengan looks dan feel yang premium. Layarnya pas, bodinya ramping, dan beratnya kurang dari 500 gram. Gue bilang layar Tab S6 Lite ini terasa pas karena ukurannya 10,4 inci, tapi dengan rasio yang memanjang, bikin handlingnya nyaman. Bezel layarnya relatif tipis ya buat ukuran sebuah tablet. Tingkat ketipisan bezelnya sama semua di keempat sisinya karena nggak ada tombol home ataupun sensor fingerprint. Satu-satunya pengaman biometrik yang disediain adalah Face Unlock 2D yang bisa dipakai dengan orientasi potret atau landscape. Untuk interface-nya, kita masih disediain jack audio di atas, mic, dan satu grill speaker. Di bawah juga ada satu grill speaker lagi sama port USB-C. Di kiri polos dan di kanan ada tombol power, volume rocker, sama slot SIM card plus micro SD dedicated. Jadinya enak bisa internetan pakai mobile data dan kalau storage-nya kurang tinggal jejelin micro SD aja. Ngomong-ngomong soal layarnya, tadinya gue ngira Tab S6 Lite pakai panel Super AMOLED. Taunya pakai panel TFT yang ternyata kok bisa ngasih kualitas gambar yang nggak kalah bagus ya. Intinya mata gue nggak ngasih komplain apapun soal layarnya. Adem lah ngelihatnya. Layarnya ini punya resolusi 2000x1200 pixel yang kalau diperhatiin emang nggak terlalu tajam banget. Tapi udah lebih dari cukup lah buat dipakai nge-YouTube atau Netflixan selama WFH di rumah aja. Ya namanya juga tablet, pasti peruntukannya juga beda lah dibanding HP. Kalau misalkan HP kan lebih sering gue pakai untuk medsosan, tapi kalau misalkan untuk tab ini gue lebih sering pakai untuk streaming film, untuk main game, ngetik, ataupun bikin presentasi. Gue seneng banget nonton pakai Galaxy Tab S6 Lite ini. Tangan gak cepet pegel pas nonton karena tablet ini ringan banget, nggak sampai setengah kilogram beratnya. Kualitas speaker stereonya juga udah memenuhi ekspektasi karena hasil tuningannya AKG bikin experience nonton jadi lebih mewah. Cuma emang layarnya belum support HDR. Tapi jangan salah, layar Tab S6 Lite ini udah support S Pen. Tapi apakah harus dibeli terpisah S Pen-nya? Jangan sedih, karena udah dapet gratis di dalam boxnya. Makanya tadi gue bilang dari awal kalau misalkan Tab ini sangat cocok buat produktivitas. Buat kalian yang hobi orat-oret, feel nulis atau ngegambar di Tab S6 Lite ini nggak beda jauh dari Tab S6 yang biasa atau Galaxy Note 10. Gue bisa gambar dengan presisi. Fitur handwriting recognition-nya juga jago baca tulisan tangan gue alias jarang salah. Nah, bedanya S Pen di Tab S6 Lite sama S Pen di Tab S6 biasa atau Note 10 series adalah koneksinya. S Pen di Tab S6 Lite nggak ada Bluetooth-nya, jadi nggak bisa buat motion control. Buat gue sih nggak terlalu masalah karena gue juga jarang pakai fiturnya. Karena ini bisa dibilang tablet kelas mid-range, jadi kita nggak bisa expect dapat hardware tertinggi. Chipsetnya pakai Exynos 9611 yang ditandemin RAM 4GB, storage 64 atau 128, sama baterai 7040 mAh yang support fast charging. Tapi emang charger bawaannya belum dapat yang fast charging sih. At least kalau kalian punya kepala charger 15 watt tinggal colok aja udah bisa langsung aktif fast chargingnya. Berapa lama ngecasnya? Yang namanya cas tablet pasti lebih lama dari HP. Ya sekitar 3 jaman lah ya. Buat main game PUBG Mobile, gue bisa dapat grafis Smooth Extreme atau HDR Ultra. Kalau game COD Mobile bisa dapat settingan high. Untuk baterainya sendiri, karena kapasitasnya cukup gede, rata-rata gue ngecas 2 hari sekali dengan durasi 3 jam sekali ngecas. Oh iya, sebenarnya gue juga lumayan sering pakai tablet ini buat meeting online via Google Meet atau Zoom. Sesekali gue nyalain kamera depannya buat video call. Resolusi 5 megapiksel yang dikasih jelas udah lebih oke dibanding webcam di laptop gue.
Kalau kamera belakangnya juga ada satu aja, resolusi 8 megapiksel. Mau 1, 2, atau 3 sekalipun, gue rasa keberadaan kamera di sebuah tablet masih belum se-esensial kamera di smartphone. Jadi gue nggak akan komplain dengan setup single kamera 8 megapiksel yang dikasih karena gue emang lebih sering pakai kamera depannya. Tab S6 Lite ini dijual 6,9 juta buat yang 64GB dan 7,3 juta versi 128GB. Ada juga macam-macam aksesori, contohnya kayak book cover keyboard ini yang harganya 1,5 juta. So kalau kalian mau cari casingnya, pilihannya lumayan variatif, mulai dari casing yang biasa, flip cover, sampai yang built-in keyboard kayak gini. Bisa gue simpulin, Tab S6 Lite ini adalah jawaban Samsung atas kondisi sepinya pilihan tablet Android berkualitas buat sekarang ini. Ya walaupun harganya emang nggak bisa dibilang murah, tapi gue bilang masih worth it karena kita bakal dapet tablet yang enak banget buat nonton, dukung produktivitas, atau bahkan bikin sketsa gambar karena dapet S Pen gratis. Buat gue pribadi, tablet jadi gadget yang dipakai long term, maka dari itu kenapa gue milih yang branded sekalian kayak Samsung, karena udah jelas layanan after sales-nya. Jangan lupa subscribe!